Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Orang tua sudah tiada berbakti ketika Ramadan, harus ya, Masya Allah ya. Nah, kita minta ilmunya kepada Ustadz Syam lagi nih ya. Iya. Guru, kalau tadi kita ngebahas tentang fidyah, sekarang utang beneran nih masalah duit. Tadi emang utang bohongan. Utang beneran juga. Bener juga ya. Utang kepada Allah. Kepada Allah. Ini masalah duit nih, kadang-kadang kan gak semua anak sanggup ada duitnya. Mungkin ada kebutuhan lain. Ini gimana cara berbaktinya? Baik, saudara tabi guruku, Ustaz Ahmad Ridwan, Ustaz Maulana, Bang Ali, serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Najm ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa'a al-awfa wa anna ila rabbika al-muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka wa Al-Quran surah An-Najm ayat 39 singkat wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Namun kami lanjutkan sedikit sampai ayat 44 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, manusia itu tidak diberikan beban kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Artinya manusia mendapatkan daripada usahanya sendiri. Ketika ada orang tua meninggal dunia, salah satu cara berbaktinya anak adalah membayarkan hutang daripada orang tua tersebut. Ada seorang yang meninggal dunia, dia punya ahli waris dan dia pun punya warisan. Ketika dia meninggal dunia, maka yang ditanyakan bukanlah pembahagian warisannya terlebih dahulu, akan tetapi harta yang dia tinggalkan, harta yang almarhum tinggalkan dipakai dulu untuk membayarkan hutang-hutang almarhum. Toh ketika setelah dipakai harta tersebut, dipakai membayarkan hutang-hutangnya, habis harta ini untuk membayarkan hutang almarhum, ternyata masih ada hutangnya. Dari sinilah sang anak, jikalau dia berbaik hati ingin berbakti kepada orang tuanya, maka sang anak boleh menyumbang daripada harta pribadi sang anak justru malah untuk membantu membayarkan hutang orang tuanya. Namun ketika sang anak pun tidak mampu dan tidak bisa atau hanya sekedar tidak mau begitu, dia tidak mau membayarkan hutang orang tuanya, ya sang anak juga tidak berkewajiban membayarkan hutang orang tuanya jikalau harta tersebut memang harta sang anak. Yang wajib itu adalah harta dari orang tuanya, sebenarnya itu adalah warisan orang tuanya, tapi sang anak malah mengatakan, ini lebih wajib warisan dibandingkan membayarkan hutangnya. Oh ini keliru, lebih wajib membayarkan hutang orang tuanya dibandingkan mengambil keuntungan daripada warisan tersebut. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, bayarkan dulu hutangnya dari hartanya sendiri, kalau tidak cukup dari harta ahli warisnya kalau dia mau membantu orang tuanya. Kalaupun tidak ada yang mau, maka ketika itu sang anak bisa dianggap tidak berbakti kepada orang tua, bahkan bisa dianggap dia berdosa. Kenapa? Karena dahulu ketika kecil bahkan ada orang tua yang rela berhutang supaya anaknya bisa sekolah. Ada orang tua yang berhutang supaya anaknya bisa makan dan minum. Ada orang tua yang berhutang supaya anaknya bisa hidup nyaman, sekolah dengan nyaman. Akan tetapi ketika orang tua sudah meninggal dunia, mengapa sangat sedikit anak yang mau membayarkan daripada hutang-hutang orang tuanya. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yang syahid di medan perang, ketika diantarkan kepada baginda Nabi SAW, lalu Nabi SAW bertanya, yang pertama yang ditanyakan Nabi, adakah hutangnya? Padahal orang ini meninggal ataupun matinya mati syahid, orang yang sangat tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tinggi sekali derajatnya orang yang mati syahid di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat apa pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama bukan yang lain-lain, langsung dipertanyakan tentang hutangnya orang yang meninggal tersebut. Kalau orang mati syahid saja masih dipertanyakan hutangnya di hari kiamat, apalagi orang yang tidak digolongkan mati di medan perang,
tidak digolongkan mati syahid, tentu saja sangat berat pertanyaannya nanti di hari kiamat tentang hutang piutang tersebut. Maka sangat patutlah seorang anak meringankan beban orang tuanya di akhirat dengan cara membayarkan hutang orang tuanya di dunia. Lihat, hutang ini adalah urusan sesama manusia. Nabi SAW berinteraksi sesama Yahudi pada saat itu, ada orang Yahudi. Nabi SAW dengan orang Nasrani pada saat itu, Ahlul Kitab pada saat itu. Lihat bagaimana Nabi sangat-sangat memperhatikan urusan hutang piutang, bukan hanya sesama muslim, bukan hanya sesama saudara, tapi juga kepada seluruh manusia. Kalau ada sangkut paut hutang piutang, maka itu bisa menjadi penghalang orang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu anak yang berbakti kepada kedua orang tua tidak mau orang tuanya terhalangi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka bayarkan hutang tersebut, diambil dari harta orang tua itu sendiri atau diambil daripada kebaikan dari anak-anaknya. Wallahu taala alam. Jalan-jalan di pinggir empang. Cakep. Jangan lupa bawa belati. Cakep. Hati-hati sama yang namanya utang. Masya Allah. Karena dibawa sampai mati. Ya. Terima kasih guru ilmunya. Tepuk tangan dulu untuk di sini nggak ada ya. Yang di rumah boleh tepuk tangan. Mudah-mudahan semangat terus hari ini, Masya Allah ya. Nah, baik, thank you. Nah, baik, ini satu lagi yang penting banget ya. Kita ngomongin masalah nazar ya. Kadang-kadang nazar ini makanya harus ada saksi. Nah, untuk itu kita minta sama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abi Ridwan ini. Guru, nazar, wasiat. Makanya kalau aku Ali dengar tuh katanya harus ada saksi. Sehingga akhirnya nanti tahu nih gimana menyelesaikannya. Nah, gimana nih untuk anak menyelesaikan nazar, tapi kadang-kadang juga PR. Pas diselesaikan jadi berantem. Ya Allah. Nah, karena yang namanya nazar kadang-kadang ada sangkut pautnya sama keluarga. Silakan guru. Terima kasih Bang Ali. Ustadz Maulana Ustadz Syamil, Allah izin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Audul Ma'bud ada satu bab namanya Fi Qadha'in Nadr 'anil Mayyit, yaitu bab yang membahas tentang bagaimana sih cara menunaikan nazar si mayit bagi ahli warisnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Hadatsan al-Qa'nabi, disebutkan di situ bahwasanya ada sebuah cara yang dituntunkan kalau seorang punya nazar kemudian belum terlaksana. Makanya tentang nazar dulu nih. Tentang nazar para ulama terbagi kepada beberapa pendapat. Di antara pendapatnya ada yang mengatakan tidak boleh nazar sama sekali. Kenapa? Karena la yakhrujun nazar illa min bakhil. Katanya tidak keluar nazar itu kecuali dari orang pelit. Katanya seperti itu. Sebagian yang tidak menganggap nazar itu ada. Oke, kita katakan nazar ini ada. Nah, bagaimana anak-anaknya kemudian bisa membalaskan atau membayarkan nazar orang tua yang sudah meninggal? Tadi Ustaz Syam sempat menyinggung bagaimana Allah mengatakan setidaknya di beberapa ayat di surat An-Nisa. Ayat 11, ayat 12, ayat 13, ayat 176. Allah mengatakan bahwa mim ba'di wasiyatin yusi biha audainin. Nazar masuk dalam kategori hutang. Berhutang dia kepada Allah, berhutang dia kepada manusia. Jika seandainya ma yata'allaq bi umuril ibad, yaitu yang berkaitan dengan hak adami, hak manusia. Contoh misalkan dia ingin menazarkan, dia bernazar ingin mengumrohkan seseorang, katakan begitu, maka nazarnya ini harus dibayar oleh ahli warisnya. Bukankah ini adalah hutang? Dan Allah mengatakan mim ba'di wasiyatin yusi biha audainin. Sebelum kau bagi-bagi, sebelum kau sudah kumpul untuk berapa persentase dari setiap anak, berapa persentase istri, sebelum kau bagi itu semua, maka para ulama mengatakan ada 4 hal yang harus kau tunaikan, yaitu mu'natut tajhiz, menyiapkan harta yang berkaitan dengan peninggalan harta waris atau harta pusaka. Salah satunya adalah qadha'u dainihi wa infadz nadarihi, yaitu kau bayarkan hutangnya dan juga kau tunaikan nazarnya. Nah, kalau kaitannya dengan tadi, seperti apa nazar itu? Apakah ada saksi? Ya, kalau tidak ada saksi, amruhu ilallah. Urusan dia nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bernazar, tidak ada saksi yang memberikan kesaksian atas nazar tersebut. Sebagaimana hutang juga, maka kalau tidak ada, ya misalkan dari pihak-pihak yang punya piutang, tidak datang kepadanya membawa bukti dan saksi, ya sudah amruhu ilallah. Urusannya kelak diselesaikan di akhirat. Sama seperti nazar. Nah, makanya siapapun dari jamaah yang hadir dalam kesempatan majelis ilmu yang berbahagia ini, kalau mau bernazar, usahakan ada saksi-saksi yang menjadi saksi atas nazar kita. Satu waktu saat Allah panggil kita, dan kita belum selesai menginfaz, apa itu?
menunaikan nazar kita, maka saksi-saksi ini yang nanti akan mengambil kebijakan dari harta pusaka yang kita tinggalkan untuk ditunaikan nazarnya. Dengan catatan, barang siapa yang bernazar, maka bernazarlah selagi tidak dalam kesyirikan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sekali lagi nazar ini kan boleh jadi keluar dari orang yang ingin berharap bahwa jika Allah memberikan kemudahan, kelak dia akan mengeksekusinya. Seperti misalkan, ya Allah, saya bernazar jika seandainya anak saya lulus kuliah, anak saya diterima di sebuah perusahaan, anak saya diterima di sebuah perguruan tinggi, saya akan begini dan begitu. Nah, nazar ini sah, boleh selagi dalam ketaatan kepada Allah. Tapi bila mana dia bernazar, tapi isinya adalah qati'atir rahim, memutus tali rahim, atau isinya adalah maksiatullah, maksiat kepada Allah, maka jangan pernah diinfaz, jangan pernah dilaksanakan dan jangan pernah dieksekusi. Gitu. Hutang juga, Bang. Nazar wasiatnya ada ilmunya juga ya. Guru, Ada. ya. Keluar lagi nggak pantun nih? Udah. Takutnya kita membalas pantun jadi palang pintu gitu ya. Baik, terima kasih guru ilmunya. Ya Masya Allah tambah nikmatnya. Hidup dengan ilmu itu pasti akan tambah nikmat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang badal umrah. Guru, Ini yang paling saya suka ini. antara yakin sama Badal enggak. umrah itu paling saya suka. Iya, Karena kalau kita badal umrah berarti kita ke sana. bener Masya Allah ya. Cuman Ya. di sini tuh di hati masih ada yang jejek sama Ya. enggak nih. Hmm. Boleh nggak sih? Nyampe nggak sih ini pahalanya? Oh, iya. Silakan guru. Kalau nggak mau nyampe nanti Anda mati saya Serem ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada semua anak dimanapun berada, yuk kalau ke tanah suci jangan lupa badalin umroh buat orang tua yang sudah meninggal. Sekali lagi, badal umroh buat orang tua yang sudah meninggal. Kenapa? Ketika kita membadalkan umroh, kita pun dapat pahala dan orang tua pun dapat pahala tanpa mengurangi pahala yang diumrohkan. Jadi dua dapat pahala kan? Nah, cuman ketentuan syarat berlakunya harus umroh dulu buat diri kita. Nanti setelah itu baru bisa mengumrohkan. Jangan langsung datang, langsung umrohin. Diri dulu sebagai umroh wajib dulu ketika kita datang. Umrohin dulu diri kita. Selesai itu baru kita mungkin siangnya atau besoknya kita umroh lagi. Buat orang yang titik-titik siapa? Titik-titik itu kepada yang sudah meninggal. Kalau yang meninggal, orang tua yang meninggal dibadalin. Kalau masih hidup dibayarin. Yes. Iya. Betul. Dibayarin, diberangkatkan. Jangan dibadalin, masih hidup lagi, bayarin. Nah jadi itu, apakah sampai? Jawabannya sampai. Ingat, ibadah yang terbaik yang kita lakukan di tanah suci adalah umroh. Kenapa? Karena kalau umroh pasti ada tawafnya. Kalau umroh pasti ada sa'inya. Kalau umroh pasti lengkap, ada salatnya dan sebagainya. Jadi inilah yang bisa kita, kalau salat, ngaji dan sebagainya bisa dilakukan di tempat lain. Yes. Tapi kalau umroh, Khusus. khusus hanya di sana. Iya. Jadi sebaiknya lakukan. Dan ini bahagia daripada bakti anak kepada orang tua dengan cara mengumrohkan. Itu puas banget kalau kita umrohkan orang tua. Perfect ya. Nah mudah-mudahan yang masih hidup diumrohin dulu ya. Jadi nggak ngerasain yang itu ya. Bayarin. Dibayarin dulu ya. Bayarin. Oke. Terima kasih guru, tepuk tangan dulu untuk yang di rumah. Ya yang di rumah nggak boleh nggak semangat ya, harus semangat ya. Nah baik, ini alhamdulillah beralamin kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, alhamdulillah beralamin sudah masuk di Instagram kita Julian Tahman ya. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Apakah anak yang beda agama, wow ya, tetap bisa berbakti kepada orang tua? Nah ya, ini beda agama ini ya. Caranya gimana Ustadz? Saya ingin banget berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Walaupun saya beda agama dengan orang tua. Guruku Abi, Masya Allah. Ya, gimana, beda agama nih. Aduh. Beda agama, ya mudah-mudahan kita terhindarkan dari itu semua ya. Auzubillah, ya. Nah, gimana tapi tetap luar biasa, masih terbesit di dalam dirinya, ingin berbakti sama orang tua. Ilmunya guru. Ya, baik. Terima kasih Bang Ali. Ustaz Maulana Syam izin. Ada riwayat yang luar biasa di mana Rasulullah SAW bersabda, satu di antara hal yang masih bisa kita kerjakan setelah berpulangnya orang tua kita, misalkan dia beda agama bahkan, yaitu wasilaturrahim, yaitu menyambung tali rahim. Ayah kita, ibu kita punya adik dan kakak.
allati la tasilu illa bihima. Kata Rasulullah yang tidak mungkin bisa terjalin kecuali melalui perantara mereka. Dengan paman, dengan tante, dengan om, dengan bibi misalkan. Ini adalah merupakan salah satu cara dan wujud nyata kita berbakti kepada kedua orang tua kita setelah meninggal. Pun terhadap yang beda agama. Karena apa? Kalau kita lihat misalkan apa yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal Abu Talib, beliau malah justru memberikan perhatian kepada siapa? Anak-anak keturunan Abu Talib. Abu Talib itu lahu iyalun kabir, dia punya anak banyak sekali. Kayak Ustadz Maulana ya. Atau kayak saya. Ya amin. Nah, maka apa kata Rasulullah SAW? Ya, waktu ditimpa ke kota Mekah itu azmah maliyah, yaitu kalau kita bilang krisis moneter gitu di kota Mekah, Rasulullah mengadopsi anak, ya istilahnya mengambil anak dari Abu Talib, walaupun waktu itu masih hidup. Tapi sepeninggal Abu Talib, kebaikan Rasulullah SAW kepada anak-anak mendiang Abu Talib ini terus dilanjutkan. Bahkan bukan cuma sampai di situ, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menjadikan ya keluarga dari Abu Talib, baik saudara-saudarinya adalah ajang berbaktinya Rasulullah SAW kepada mereka. Bukankah al-am bimanzilatil ab wal amah bimanzilatil awil khalah? Bukankah katanya Rasulullah SAW mengatakan atau dalam sebuah riwayat fima ma'nah adalah adalah paman berposisi seperti ayah. Dan bibi sama kedudukannya dengan ibu. Artinya kalau orang tua kita sudah berpulang, meninggal dunia, dia sudah tidak bisa lagi kita jumpai dalam keadaan secara fisik, hanya doa yang bertaut misalkan begitu, maka kita masih bisa dengan orang-orang yang dikasihinya dan dicintainya. Kalau beda agama gimana? Sambung terus silaturahim. Bukankah saat dia masih hidup saja, beliau masih hidup saja, kita tetap berbakti kepadanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau sudah meninggal? Maka setiap saudaranya, setiap saudarinya, karib kerabatnya harus menjadi wahana yang sangat besar untuk kita. Kita bisa mendulang banyak pahala dari itu semua. Disebabkan apa? Kita silaturahim, yaitu menyambung tali rahim, dan kita teruskan apa yang menjadi kebaikan kedua orang tua kita, itu diantara cara berikutnya, yaitu apa yang menjadi kebaikan lanjutkan. Karena ini bisa terus menjadikan bakti kita kepadanya sekalipun atau kendati orang tua kita sudah meninggal dunia. Tadi kita sempat ngobrol gitu ya sama Bang Ali saat kombrek. Kalau orang tua demen mancing dulu, Iya. jangan dilarang-larang. Nah kan dia ada teman mancing tuh. Iya bener, keinginan orang tua ya. Terus kita datengin, Ramadan gini bawain sembako misalkan. Iya bener. Biar nyambung gitu Ya. kebaikannya. Ini urusan hati, tetap Oh, dijaga hatinya sama orang tua. Ya. Insyaallah Terima gitu. kasih guru ilmunya. Siap. Baik, alhamdulillah, kita masuk lagi di media sosial kita, Instagram Faisal Muhammad. Masya Allah, namanya keren ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara meminta maaf kepada orang tua yang sudah tiada, karena selama masa hidupnya aku sering sebagai anak hanya menjadi beban buat mereka dan hanya menjadi ladang dosa bagi mereka. Dan aku sekarang menyesal, rasanya ingin berbakti kepada mereka, tapi aku tidak tahu cara meminta maaf kepada mereka. Harus bagaimana? Ya, Ustadz Syam. Oke. Ya, emang baru kepikiran kalau udah nggak ada. Ya pasti penyesalan itu baru kan selalu salah. datang. Oh iya saya salah. Kalau waktu ada berasa bener aja hidupnya. Subhanallah. Ilmunya guru. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Ahmad Ridwan, Ustaz Maulana, Bang Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Betapa banyak anak yang menyesal ketika orang tuanya telah tiada. Karena ketika hidupnya dia tidak memaksimalkan kebaikannya untuk kedua orang tuanya. Sering kami sampaikan bahwa orang tua kita pasti akan pergi meninggalkan kita. Atau mungkin kita yang akan pergi meninggalkan mereka. Akan tetapi ketika kepastian itu datang, tidak usah takut, tapi jangan sampai menyesal. Yang menyesal inilah yang banyak. Kenapa? Ketika orang tuanya hidup, dia tidak maksimal dalam hal berbakti kepada mereka. Bagaimana cara kami sebagai anak meminta maaf kepada orang tua kami ketika mereka sudah meninggal dunia? Yang pertama, sampaikanlah amal-amal yang ketika kita beramal, orang tua kita juga dapat kebaikannya. Apa itu? Seperti sedekatin jariyah yang pertama. Apa itu? Sedekah yang mengalir terus pahalanya. Maka ketika engkau memberikan sedekah jariyah, tentu saja itu sangat membahagiakan kedua orang tua yang telah berada di dalam kuburnya. Itu adalah sarana minta maaf yang paling bagus. Wahai ayah, wahai ibu, mungkin di dunia aku belum bisa apa-apa. Dahulu engkau masih ada tapi uangku tak ada. Sekarang uangku sudah ada, engkaunya yang sudah tiada. Maka berikan sedekatin jariyah untuk mereka berdua. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Apapun ilmu yang kita sebarkan, maka kita berniat, ya Allah, dari ilmu yang kami sebarkan ini berikan juga pahala keberkahannya untuk kedua orang tua kami. Karena sesungguhnya ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pahala-pahala dari seorang anak untuk orang tuanya. Yang ketiga adalah daripada waladin saleh yad'ulah, doa anak soleh. Maka jadilah anak yang soleh. Dengan kita menjadi anak yang soleh, itu membuat doa kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Masalahnya banyak anak hafal doa kedua orang tua, tapi dia lupa menjadi anak yang soleh. Padahal syarat agar doa itu disampaikan kepada orang tua adalah menjadilah anak yang soleh. Tidak terlambat ketika kita masih hidup, kepada Allah saja masih dibukakan pintu taubat. Kepada orang tua mungkin kita menyesal karena tidak sempat minta maaf. Tapi masih bisa menambalnya. Dengan cara apa menambalnya? Dengan cara berikan ilmu yang bermanfaat yang insya Allah mengalir pahalanya. Sedekah jariyah yang mengalir pahalanya juga. Dan juga doa anak soleh untuk orang tuanya. Maka menjadilah anak yang soleh. Dengan cara itu insya Allah kita sampaikan kepada Allah. Ya Allah, waktu mereka hidup tidak sempat aku minta maaf. Tapi sekarang mereka sudah meninggal dunia. Aku minta maaf dan mohon ampun kepadamu ya Allah. Tolong sampaikan pahala kebaikanku untuk kedua orang tuaku. Wallahu ta'ala alam. Semoga kita tergolong anak-anak yang saleh. Amin, Ya. amin, 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 ya rabbal alamin. Nah, baik pemirsa di rumah, ini ada berita yang sangat penting yang akan disampaikan oleh Abangku Fadli dan Aiman. Silakan. Terima kasih banyak Ali, Masya Allah, luar biasa jamaah Islam itu indah dimanapun berada. Saya perhatiin dari tadi nih teman saya di sebelah nih Aiman nih. Kayaknya lagi sibuk banget sama gadget, emang lagi cari apaan sih, ngapain sih? Ini Mas Fadli, Ah. aku tuh lagi browsing tentang sejarah kurma ajwa. Aku tergagum-kagum loh dengan sejarahnya. Nih, kurma ajwa itu sering disebut kurma Nabi. Ternyata karena dulu kurma ajwa ini dipanen oleh Rasulullah SAW langsung di Madinah loh. Masya Allah, tabarakallah, Aiman. Waduh, kalau gitu pas banget kalau gitu ya. Di sini ada goodness kurma ajwa. Kebaikan susu steril dan manfaat kurma ajwa dari Madinah dalam satu kaleng. Kurma ajwanya aja dari Madinah langsung loh Aiman. Udah gitu ya, ini kan termasuk sunnah. Kalau kita konsumsi kurma ajwa setiap hari sesuai kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, cocok banget berarti ya buat buka puasa setiap hari. Tapi rasanya gimana tuh Mas Fadli? Wow, Masya Allah Aiman. Nih, tenang aja. Goodness kurma ajwa ini rasanya enak banget. Manisnya pas, nggak seret, cocok banget buat buka puasa. Wah, dan aku suka lagi satu kaleng goodness kurma ajwa ini juga bermanfaat untuk tubuh. Jadi manfaatnya itu pasti, manisnya pas banget. Masya Allah. Oh gitu, aku sih sering lihat goodness kurma ajwa ini di minimarket dan toko terdekat. Kalau gitu
aku mulai stok deh. Minum 1 kaleng Goodness Kurma Ajwa untuk berbuka ya. Nah ini Masya Allah buat jamaah Islami Tunda yang ada di rumah ya. Ayo sama-sama kita ajak nih. Yuk berbuka puasa dengan Goodness Kurma Ajwa. Manfaatnya pasti, manisnya pas. Alhamdulillah. Nah buat jamaah Islami Tunda yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu. Setelah yang satu ini kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru-guru kita tentang tema kita pagi hari ini. Ingat, jangan pindah-pindah channel ya. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Pas banget berarti ya. Ini harus punya di rumah. Ini Masya Allah.